warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Di sini Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Siapa hari ini yang tidak hadir? Masa yang benar saja karena sakit. Oh baik, berarti hanya dimasukkan ya yang tidak hadir. Sebelumnya kita telah mempelajari materi berpikir kritis. Sekarang Ibu ingin membahas materi yakni tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena kita telah mempelajari materi berpikir kritis, Ibu ingin bertanya, ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan berpikir kritis? Saya Bu. Baik, Bunda, silakan dijawab. Berpikir kritis adalah kemampuan tidak hanya menerima informasi, juga harus mengetahui kebenarannya Bu. Bagus sekali. Ada lagi teman-teman yang lain? Saya Bu. Baik, Novi, silakan dijawab. Berpikir kritis yaitu menggunakan akal pikiran untuk memeriksa informasi, bukan sekadar menerimanya Bu. Bagus sekali. Berpikir kritis merupakan proses berpikir di mana untuk mengetahui suatu kebenaran sehingga tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal lainnya. Sekarang siapa yang bisa menjawab mengapa berpikir kritis dapat membantu kita dalam menggunakan teknologi dengan bijak? Saya Bu. Baik, Hai bisa silakan menjawab. Karena bisa mengetahui informasi yang benar dan salah Bu. Bagus sekali. Jadi cara mengatasinya tidak mudah percaya dan mengaku terlebih dahulu sebelumnya, sehingga dapat memutuskan informasi tertentu benar atau salah. Maka dari itu kita harus semangat dalam pembelajaran kita hari ini terkait materi ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena berkat ilmu pengetahuan dan teknologi dapat memberikan manfaat dan kemudahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini dapat melafalkan dan menerjemahkan Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 tentang ilmu pengetahuan dan teknologi, juga dapat menjelaskan kandungan dari Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 terkait dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hari ini anak-anak kita akan membahas ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Quran Surah Ar-Rahman ayat 33. Sekarang Ibu ingin bertanya, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan? Saya Bu. Baik, Kalimat silakan menjawab. Ilmu pengetahuan adalah hasil dari proses berpikir manusia untuk memberikan pemahaman. Bagus sekali Kalimat. Bisa dipahami, ilmu pengetahuan adalah suatu kerangka pengetahuan yang digali dan disusun, kemudian dikembangkan secara sistematis. Ibu ingin bertanya lagi kepada kalian, mengapa kita diharuskan menyebut ilmu pengetahuan dan teknologi? Saya Bu. Baik, Marwa, silakan menjawab. Karena dalam Islam itu masuk ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim Bu. Sedangkan teknologi kita harus memahami untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Bagus sekali. Jadi, ilmu pengetahuan digunakan untuk mengenal kekuasaan Allah SWT. Sedangkan teknologi menyesuaikan dengan perkembangan zaman dengan memanfaatkan untuk hal-hal yang positif. Ilmu itu ada yang benar dan ada ilmu yang salah. Ilmu yang benar adalah ilmu yang membawa kemanfaatan bagi seluruh manusia. Sedangkan ilmu yang salah akan membawa kegagalan, kehinaan, bahkan kehancuran. Ilmu yang benar adalah ilmu yang seiring dan sejalan dengan keimanan. Sekarang mari kita lihat contohnya.
Contohnya seperti manusia menjalani hidup. Adapun contoh saat ini seperti penggunaan handphone atau dikenal dengan ponsel, kemudian televisi dan masih banyak lainnya. Ini merupakan proses dari ilmunya yang panjang. Nah, teknologi ini bagian dari penerapan ilmu pengetahuan. Penemuan tersebut melahirkan penemuan lainnya. Hal ini termuat dalam Quran surat An-Naml ayat 33. Terlebih dahulu kita bersama-sama melafalkannya. Terjemahannya, wahai golongan jin dan manusia, jika kalian sanggup menembus atau melintasi pintu langit dan bumi, maka tunggulah. Kalian tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan Allah. Quran surah An-Naml ayat 33. Sebelum dilanjutkan kepada pembahasan selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tadi kan kita sudah membahas materi ilmu pengetahuan dan teknologi terkait cara melakukan dan penggunaan selanjutnya. Sekarang, Ibu ingin membahas kandungan dari Quran surah An-Naml ayat 23 tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Ibu akan menampilkan sebuah video. Ibu mohon kalian memperhatikan video tersebut. Silakan disimak baik-baik ya. Ya, Bu. Kemudian dikatakan Anak-anak jangan ribut ya. Itu tanya mengobrol itu apa kerja kalau tercela? Maka jangan ribut ya. Nanti kalian tidak dapat memahami materi yang Ibu ajarkan. Nah, Ibu ingin kalian menyimak terlebih dahulu video yang ditampilkan dan jangan sibuk dengan hal-hal lainnya. Sampai di sini paham kan? Paham, Bu. Kandungan dari Quran surah Al-An'am ayat 23 menjelaskan bahwa dari Allah memberikan perkataan kepada jin dan manusia kelak di akhirat semua nikmat akan dipertanggungjawabkan. Ayat ini juga menjelaskan bahwasanya manusia memiliki kemampuan untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, namun semuanya masih berada dalam kekuasaan Allah SWT. Beberapa ulama menafsirkan ayat ini sebagai syarat ilmiah bagi suatu bangsa atau negara yang maju, dikarenakan bergantungnya pada penguasaan ilmu, baik ilmu duniawi dan ilmu akhirat. Oleh karena itu, negara-negara maju seperti Jepang, Korea, dan negara-negara barat lainnya tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga kualitas manusia dan kerjasama lintas disiplin ilmu. Di sini Ibu ingin membagikan kelompok terdiri dari dua kelompok. Kelompok pertama ada Munawarah dan Ruqyah Hidayah. Kelompok kedua ada Siti Marwah, Khairunisa, dan juga Halimah. Jadi, nanti kalian akan mengerjakan tugas dari Ibu. Tugasnya mencari makna ayat, hukum tajwid, dan juga hubungan ayat ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Quran surah An-Naml ayat 33. Kemudian, Ibu ingin kalian duduknya disesuaikan dengan kelompoknya masing-masing. Setelah itu, nanti hasil tugasnya kalian presentasikan di depan kelas. Sampai di sini, anak-anak apakah sudah jelas? Jelas, Bu. Ini Ibu bagikan tugasnya. Terima kasih, Bu. Bagaimana? Apakah ada kesulitan? Bu, kalau maksudnya hubungan ayat dengan mistake itu bagaimana? Hubungan ayat dengan mistake maksudnya ayat dalam Quran surah An-Naml ayat 23 dengan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang dijelaskan tadi, kayak ada orang belajar dari luar angkasa, seperti astronom, dan masih banyak contoh lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini. Bagaimana? Apakah ada kesulitan? Tidak ada, Bu. Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu.
Baik, kita akan mulai presentasi dari kelompok 1. Dimohon anak-anak memperhatikan ya. Dipersilakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil tugas yang telah diberikan. Bagaimana tanggapan atau komentar kalian terhadap kelompok 1? Ibu, Baik, Marwa, silakan. menurut saya masih ada yang kurang dari hukum selanjutnya. Halimah, kok diam saja? Coba jelaskan Halimah bagian mana dari hukum bagian yang kurang. Hukum izhar, Bu. Berarti kelompok 1 memiliki kekurangan bagian hukum bagian, yakni hukum izhar. Namun semuanya secara keseluruhan sudah baik. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil dari tugasnya. Bagaimana tanggapan atau komentar kalian terhadap kelompok 2? Sangat lengkap dan baik, Bu. Baik, jika sudah sangat lengkap dan baik penjelasannya, berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 2 yang sudah menyelesaikan tugas yang telah diberikan dan mempresentasikannya di depan kelas. Jadi, pada hasil diskusi kelompok 1 maupun kelompok 2 sudah sangat baik dan bagus. Meskipun kelompok 1 memiliki sedikit kekurangan, tetapi secara keseluruhan sudah baik. Dalam pembelajaran kita hari ini, dapat kita simpulkan secara bersama-sama bahwa kekuasaan Allah itu atas langit dan bumi. Juga adanya tantangan kepada jin dan manusia yang hanya bisa menembusnya dengan kekuatan dari Allah SWT. Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan suatu bentuk berkah yang diberikan Allah SWT kepada umat manusia, sehingga harus dikembangkan dengan penuh rasa tanggung jawab, juga rasa syukur dan landasan keimanan. Apakah kalian sudah paham pembelajaran kita hari ini, anak-anak? Iya, Bu. Baik, jika sudah paham dari kesimpulan kita ini, Ibu ingin bertanya. Sebutkan satu contoh penggunaan teknologi dengan bijak. Saya, Bu. Baik, Marwa, silakan jawab. Saya menggunakan teknologi dengan bijak dengan cara mencari informasi yang bermanfaat seperti mencari materi pelajaran untuk belajar, Bu. Jawabannya sangat baik, Marwa. Berarti kamu sudah bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga semuanya harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan baik untuk hal-hal positif dan bermanfaat ibadah. Apakah pembelajaran hari ini berjalan dengan baik dan menyenangkan? Iya, Bu. Apakah ada kesulitan dalam memahami pembelajaran kita hari ini terkait materi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Quran Surah Al-Rahman ayat 23? Tidak ada, Bu. Baik, di sini Ibu akan memberikan tugas tambahan agar memperdalam pemahaman kita terkait materi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Quran Surah Al-Rahman ayat 23. Tugasnya yaitu meringkas dari video yang ditampilkan oleh Praisika terkait tafsir dalam Quran Surah Al-Rahman ayat 23. Ditulis di buku catatan, dikumpulkan di buku depan. Baik, Bu. Mungkin Ibu cukupkan sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi